Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang basis atau sistem basis data. Perkenalkan, nama saya Safariana Rika Anugrahini dari kelas TI 21A3 dengan nomor NIM 3121152. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi basis data. Yang pertama, himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file, tabel, dan arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Tujuan pemanfaatan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan, atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Pemakaian basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengolahan informasi, karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari fakta. Bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah: yang pertama, kepegawaian. Untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai, pergudangan inventory, untuk perusahaan manufaktur, pabrik, grosir, reseller, apotik, dan lain-lain. Yang kedua, akuntansi untuk berbagai perusahaan. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagai perusahaan layanan pelanggan, customer care, untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan, bank, konsultan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama ada perbankan. Dalam melakukan pengolahan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan, akuntansi, dan pelayanan informasi. Yang kedua, pendidikan atau sekolah. Dalam melakukan pengolahan data siswa, penjadwalan kegiatan, dan perkuliahan. Yang ketiga, rumah sakit. Dalam melakukan pengolahan histori penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan. Yang keempat, telekomunikasi. Dalam melakukan pengolahan data administrasi kabel atau data pelanggan dan menangani gangguan. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan. Misalnya, SQL, DBase, dan QL. Bahasa basis data ada dua bentuk. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa ini, kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur penyimpanan tabel tersebut. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data berupa
A. Penyisipan atau penambahan data baru. B. Penghapusan data. C. Pengubahan data. Jenis pengguna basis data. Yang pertama, sistem Eigner. Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua, Database Administrator atau DBA. Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya, dan mengaturnya. Yang ketiga, programmer aplikasi. Pemakaian yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language (DML) yang disertakan embedded dalai program yang ditulis dalai program pemrograman induk seperti C, Pascal, dan COBOL. Yang keempat, user mahir. Pemakaian yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, mereka RI untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang kelima, user umum. Pemakaian yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang keenam, user khusus. Pemakaian yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AL, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan tanpa DBMS yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.